Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Ada haleluya sekali lagi? Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Kita selalu percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, luar biasa baik. Dan pagi hari ini tentunya kita semua pastinya bersyukur, senang rasanya kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Pagi hari ini saudara, kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan. Tiba saatnya saya mau mengajak kita semua, mari kita mau siapkan hati kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Masih tentang kekudusan saudara, pagi hari ini judulnya adalah Sumber kekudusan yang sejati. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Sumber kekudusan yang sejati. Kemarin kita sudah pernah belajar bahwa panggilan semua orang Kristen adalah menjadi kudus. Sama seperti Tuhan adalah kudus. Jadi ini bukan pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita tidak bisa mengikut Kristus tapi saya tidak mau menjadi kudus. Nggak bisa saudara. Kalau kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, kita mengatakan kepada dunia bahwa saya adalah orang Kristen dan saya adalah pengikut Kristus, maka panggilan untuk menjadi kudus itu adalah panggilan untuk kita semuanya. Amin saudara, itu bukan panggilan hanya untuk rohaniwan, itu bukan panggilan hanya untuk hamba Tuhan dan pendeta dan gembala dan pengerja, bukan saudara. Tapi ini adalah panggilan untuk kita semua yang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, dari mana sumber kekudusan itu saudara? Bagaimana kita bisa dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hidup yang kudus? Ini yang akan kita pelajari sama-sama saudara ya. Teks kita pagi hari ini diambil di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita mau kembali bangkit berdiri, kita percaya kita mau baca kebenaran firman Tuhan yang maha suci, kudus, tanpa salah dalam kehidupan kita. Kita baca ayat ini sama-sama. Satu suara dengan suara yang nyaring saudara ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Diberkatilah mereka yang melakukan, mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang panggilan kita sebagai seorang Kristen untuk menjadi kudus. Kita belajar bahwa menjadi kudus itu bukanlah satu beban sebenarnya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dalam iman Kristen, panggilan untuk menjadi kudus seharusnya adalah panggilan penuh sukacita, bukan satu beban, saudara. Ya, panggilan menjadi kudus adalah undangan dalam satu relasi dengan Tuhan yang sangat intim dengan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita belajar kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, jadi undangan untuk menjadi kudus adalah undangan ke dalam sebuah relasi yang intim. Kita juga belajar bahwa menjadi kudus bukan hanya tentang apa yang saya lakukan, bukan hanya tentang itu saudara. Tapi menjadi kudus adalah ingin menjadi seperti siapa aku ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhanmu, Allahmu adalah kudus. Jadi menjadi kudus itu juga bicara tentang identitas saudara. Ingin menjadi seperti siapa saya. Ya. Dan kita juga belajar menjadi kudus adalah sesuatu yang terhormat dan mulia. Yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Alkitab katakan kita dipisahkan. Bukan untuk diasingkan saudara. Bukan untuk menjadi aneh. Ya, tapi kita dipisahkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Ini sesuatu yang indah saudara. Karena kita begitu berharga, kita dikasihi Tuhan, kita dipisahkan untuk tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Nah ketika kita mendengar khotbah yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin waktu pulang gereja kita mulai berkata dalam hati kita, oh iya luar biasa, saya mau menjadi kudus, tolong saya Tuhan, kuduskan saya Tuhan, ajar saya Tuhan, saya mau bangun relasi dengan Tuhan,
Saya mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi miliknya. Mungkin kita semuanya semangat ketika pulang waktu kita dengerin khotbah tersebut, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Datanglah hari Senin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Datanglah pekerjaan yang menumpuk, saudara. Kenyataan hidup. Datanglah tagihan yang harus dibayar, saudara. Datanglah anak yang susah diatur, saudara. Datanglah komentar pedas dari teman kerja. Jadi seakan-akan pulang hari Minggu kita semangat, itu seperti balon yang kita tiup begitu besar semangatnya ya kan. Tapi kemudian kenyataan hari Senin itu seperti jarum yang menusuk balon itu saudara. Kita mencoba sabar tapi selalu gagal. Kita mencoba untuk gak mau bergosip deh. Tapi tetap terpancing saudara. Ya. Kita mencoba untuk tidak tersulut amarahnya, tapi ujung-ujungnya ya tersulut juga, saudara. Dalam pekerjaan kita mencoba untuk jujur, penuh dengan integritas, tapi selalu ada godaan untuk sedikit berbohong demi keuntungan, saudara. Dan pada akhirnya malam hari kita duduk, kita merenung, dan kemudian kita mengatakan dalam hati, kenapa Tuhan untuk menjadi kudus itu susah sekali, saudara. Katanya kekudusan adalah satu kehormatan. Katanya kekudusan adalah satu kesenangan. Tapi kenapa begitu sulit Tuhan? Apa yang salah Tuhan? Atau memang jangan-jangan menjadi kudus adalah satu panggilan yang mustahil. Yang tidak mungkin saya kerjakan Tuhan. Kenapa sulit sekali Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini jika ada dari antara kita yang sedang merasakan hal ini saudara. Betapa sulitnya menjalani hidup yang kudus, saya mau katakan kita tidak sendirian. Kita semua mengalami hal yang sama. Dan itu adalah hal yang sangat manusiawi, saudara. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baiknya adalah Alkitab memberikan jawaban yang sangat melegakan atas pergumulan ini. Ya, dan jawaban itu adalah ada pada sumber kekuatan kita. Apa sumber kekuatan kita untuk menjalani kekudusan dalam kehidupan ini, saudara. Yang pertama, ya kita akan belajar sama-sama. Permasalahan utama yaitu hati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, seringkali kita berpikir, saudara, bahwa untuk menjadi orang yang lebih baik, itu solusinya adalah saya harus berusaha lebih keras. Begitu saudara ya. Supaya saya mau menjadi lebih baik pribadinya, karakternya, maka saya hanya perlu berusaha lebih keras. Saya mau umpamakan hal ini dengan sebuah ilustrasi saudara. Ketika kita berpikir bahwa untuk menjadi baik, untuk menjadi kudus, menjalani hidup yang kudus sesuai dengan panggilan Tuhan itu solusinya adalah saya perlu berusaha lebih keras. Itu seperti kita itu punya mobil tua saudara. Yang mesinnya sudah rusak parah, mogok terus, olinya bocor terus, asapnya sampai hitam saudara. Tapi kemudian apa yang kita lakukan? Kita bawa mobil itu ke tempat cuci mobil, kita cuci sampai mengkilap, kita poles bodinya, kita pasang pengharum mobil yang paling wangi, yang wanginya paling enak saudara ya. Dan mobilnya terlihat keren dari luar saudara. Tapi ketika kita berusaha nyalakan kembali mesinnya, mobilnya masih mogok. Mobilnya masih bermasalah. Mobilnya masih suka suaranya berebet-berebet gitu saudara. Ya, gak bisa dipakai dengan maksimal saudara. Berapa hari sekali mogok, berapa hari sekali turun mesin. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Padahal kita udah bawa ke salon mobil saudara. Kenapa? Karena masalahnya bukan di penampilan luar mobil itu saudara. Masalahnya apa? Mesin mobilnya sudah rusak, saudara. Sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berusaha untuk menjalani hidup yang kudus, kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, ya, memodifikasi perilaku kita berusaha untuk jujur, ya kan, dengan kekuatan kita sendiri, kita berusaha untuk ngomongnya baik dengan kekuatan kita sendiri, tapi akhirnya selalu gagal, saudara. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena permasalahan utama dalam kehidupan kita sebenarnya adalah mesin hati kita yang sudah rusak, saudara.
Permasalahan terbesar utama dalam kehidupan kita adalah hati yang sudah tercemar oleh dosa. Hati yang sudah tercemar oleh dosa tidak akan mungkin bisa menghasilkan karakter yang baik, saudara. Kita mungkin bisa dengan mengusahakan dengan kekuatan kita sendiri, tapi hanya bertahan berapa lama. Pada akhirnya kita lelah dan kita merasa frustasi. Jadi yang rusak adalah hati kita, tapi yang berusaha kita perbaiki adalah penampilan luarnya. Ya, apa yang nampak di permukaannya saja yang kita perbaiki. Tapi hatinya tetap rusak, saudara. Nah, ini disebut namanya modifikasi perilaku. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Modifikasi perilaku. Itu namanya modifikasi perilaku, saudara. Ya, jadi sebenarnya orang itu tidak benar-benar berubah. Tapi hanya memodifikasi perilakunya aja. Nampak luarnya baik, tapi nanti dalam situasi yang berbeda balik lagi sama orang yang sama, saudara. Ya. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, maka mesin hati kita, pusat kehidupan kita itu tercemar oleh dosa. Kita menjadi rusak, saudara. Dan hati adalah inti kehidupan kita. Makanya kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa hati itu secara alami itu cenderung inginnya sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan itu terlihat buktinya nyata. Manusia dikasih teknologi, teknologi akhirnya disalahgunakan. Manusia dikasih kuasa, kuasanya akhirnya disalahgunakan. Kenapa, saudara? Apakah ada yang salah dengan teknologi? Apakah ada yang salah dengan kekuasaan? Tidak, saudara. Yang salah adalah hati manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika kita hanya berusaha memperbaiki perilaku luar kita, saudara, berusaha lebih sabar, berusaha lebih jujur, tanpa menangani masalah intinya, maka kita sama seperti mobil tadi, kita itu hanya seperti sedang memoles bodinya saja, nyuci mobil bodinya saja, tapi mesinnya nggak pernah diganti. Kita akhirnya lelah dan merasa frustasi. Apa itu modifikasi perilaku, saudara? Modifikasi perilaku adalah saat kita melakukan hal-hal baik, tetapi dengan motivasi yang salah. Itu namanya modifikasi perilaku. Kita melakukan hal yang baik, tapi dengan motivasi yang salah. Contoh, rajin melayani, baik. Tapi ternyata setelah dilihat motivasinya, supaya dapat pujian. Saat teduh hanya saat diawasi. Bersikap sabar agar terlihat tidak pemarah, jaga image-nya. Ya. Memberi persembahan supaya dianggap dermawan, saudara. Jujur karena takut kutuk atau karma, bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena mengasihi sesama. Ya. Jadi modifikasi perilaku itu kita terlihat berubah, kita terlihat hidup kudus, saudara, tapi hanya di dalam situasi dan kondisi tertentu, saudara. Nah, ini namanya modifikasi perilaku. Ya. Itu bukan aslinya kita. Kita hanya memodifikasinya dalam situasi dan keadaan tertentu. Oh iya baik, ramah. Tapi sebenarnya nggak begitu. Di situasi yang lain dia bisa tidak ramah. Nah itu namanya modifikasi perilaku. Dan ini adalah satu kehidupan yang sangat melelahkan, saudara. Karena kita harus bolak-balik pakai topeng, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu bukan sifat aslinya kita. Ya. Nah pertanyaannya sekarang adalah solusinya apa, saudara? Ya. Mari kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan katakan apa, saudara? 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa sekali, saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak mengatakan aku akan memperbaiki hatimu. Tuhan tidak mau mengatakan aku akan memodifikasi hatimu. Karena kalau Tuhan mengatakan aku memperbaiki dan memodifikasi, artinya hati kita bukan hati yang baru, cuma dibenerin aja, saudara. Ya. Yang Tuhan katakan di sini adalah aku memberikan kepadamu hati yang baru.
Jadi kalau dia diibaratkan ini adalah sebuah operasi, saudara, ini seperti operasi transplantasi jantung. Ngasih jantung yang baru, saudara. Ya, ini bukan modifikasi hati. Ini bukan perbaikan hati. Ini adalah tentang hati yang baru. Inilah solusinya, saudara. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, saudara. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi dia melakukan operasi besar dalam kehidupan kita. Dia mengambil hati kita yang lama, yang penuh dosa, iri hati, dendam sama orang lain, julitin orang lain, gosipin orang lain. Dan kemudian Tuhan mencangkokkan hati yang baru. Yang di sini dikatakan kamu akan taat dan kamu akan rindu mentaati semua perintahku. Ini sifat hati yang baru, saudara. Dan hati yang baru ini dipenuhi oleh kerinduan kita akan Tuhan. Mengasihi Tuhan, hati kita yang baru ini adalah hati yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Makanya pagi hari ini saya mau katakan, saudara. Kekudusan yang sejati tidak dimulai dari usaha kita sendiri, saudara. Gak akan pernah bisa, saudara. Kita akan lelah, kita akan capek. Karena hati kita kotor. Hati kita ini penuh dengan racun-racun dosa, saudara. Harus diganti dengan yang baru. Kekudusan yang sejati tidak dimulai dari usaha kita sendiri. Tapi kekudusan yang sejati itu dimulai dari karya supranatural Tuhan yang memberikan kita hati yang baru. Amin, saudara. Makanya saya mau katakan, saudara, satu-satunya cara untuk benar-benar berubah dalam kehidupan kita adalah dengan apa? Dengan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang baru. Yang paling pertama itu, saudara. Tuhan, tolong kasih saya hati yang baru, Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang kalau saya berbuat baik itu bukan karena saya pura-pura. Tapi itu memancar dari hati saya. Hati yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Satu-satunya cara untuk berubah adalah dengan cara memandang kepada salib Kristus, saudara. Ketika kita melihat salib Kristus, kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, tidak layak, kotor, tidak pantas datang kepada Tuhan. Tetapi di saat yang sama ketika kita melihat salib Kristus, kita tahu kita dikasihi, kita ditebus, kita dilayakkan oleh darah Kristus. Nah, kesadaran akan kasih dan pengampunan inilah yang akan mengubahkan hati kita, saudara. Bukan hanya sekedar perilaku kita. Tapi hati kita diubahkan. Saat kita sungguh-sungguh memahami besarnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Hidup kita berubah. Kita tidak lagi berbuat baik untuk membuktikan sesuatu. Kita tidak lagi berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita berbuat baik karena hati kita sudah diubahkan. Itu sesuatu yang otomatis keluar dari hati yang sudah diperbaharui. Kita mengasihi karena kita sadar sudah lebih dahulu dikasihi. Kita memberi karena kita sadar kita sudah lebih dulu menerima yang baik dari Tuhan. Bukan karena ada maunya, saudara. Kita bisa sabar, kita dimampukan untuk sabar karena Tuhan sudah terlebih dahulu sabar kepada saya. Hati kita mulai diubahkan. Jadi solusi yang pertama adalah hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu taat akan perintah-perintahnya, saudara. Ya. Kemudian, saudara, setelah kita diberikan hati yang baru, kita diibaratkan seperti mobil dengan mesin yang baru, saudara. Ya. Nah, tapi bukan hanya berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Mobil dengan mesin yang baru tidak akan pernah bisa berfungsi tanpa bahan bakar. Mesinnya sudah baru, bodinya sudah diperbaiki, ya, tapi nggak ada bahan bakarnya, sama aja nggak akan bisa jalan. Ya, mobil itu menjadi tidak berguna karena nggak ada bahan bakarnya, nggak bisa dipakai, saudara. Bayangkan, saudara, kita semua punya, katakanlah punya smartphone keluaran terbaru, saudara. Kameranya canggih, chipnya itu yang paling ngebut, saudara, yang paling cepat. Tapi apa jadinya kalau baterainya tinggal 1%, saudara? Apa jadinya kalau HP yang canggih itu
mati saudara. Nggak ada baterainya. Secanggih apapun HP kita saudara, dia menjadi tidak berguna kalau dia tidak bisa digunakan. Ia nggak bisa dipakai untuk telepon, untuk foto, untuk kerjaan kita. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh handphone itu saudara? Ya handphone itu butuh disambungkan ke sumber listrik saudara. Nah, hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita itu seperti smartphone yang canggih itu saudara. Tapi supaya smartphone ini bisa berfungsi dengan baik, fitur-fiturnya bisa kita gunakan sehingga bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita, maka harus tersambung kepada sumber kehidupan saudara. Sama seperti kehidupan kita. Kita pun harus tersambung dengan sumber kehidupan untuk bisa menghasilkan buah kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Kita butuh terus-menerus tersambung dengan sumber kehidupan dan kekuatan kita, yaitu Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Gak bisa, saudara, kalau kita tidak tersambung dengan Allah Roh Kudus. Inilah yang Paulus katakan dengan hiduplah dipimpin oleh Roh. Yaitu apa? Kehidupan yang terus-menerus terhubung. Kehidupan yang terus-menerus tersambung dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan, saudara. Hidup oleh Roh artinya kita secara sadar bergantung pada kekuatan Roh Kudus setiap saat, saudara. Ada amin, saudara? Hidup oleh Roh kita dengan sadar bergantung pada kekuatan Roh Kudus setiap saat kita mengakui kepada Tuhan, Tuhan dengan kekuatanku sendiri, aku tidak mampu Tuhan. Aku butuh kuasa-Mu untuk memampukan aku Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan, aku butuh hikmat Tuhan. Itu namanya hidup dipimpin oleh Roh, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku di dalammu, maka engkau akan berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, saudara. Berbuah banyak, saudara. Ya. Di luar aku, Tuhan Yesus katakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Di luar Yesus, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kudus. Kita tidak akan pernah bisa hidup kudus di luar Kristus, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, di luar aku kamu gak akan bisa ngapa-ngapain. Di luar aku kamu gak akan pernah bisa berbuah. Di luar Kristus kita itu seperti smartphone itu tadi yang canggih tapi kehabisan baterai. Gak ada gunanya saudara. Untuk apa kita punya smartphone tapi gak bisa digunakan? Coba aja silakan saudara jual HP saudara yang sudah rusak dan gak berfungsi. Berapa nilainya saudara? Paling cuma ratusan ribu saudara. Ya. Di luar Kristus kita itu seperti ranting yang terpisah dari pokok anggurnya. Yang hanya tinggal menunggu waktu, kita akan menjadi kering, layu, tidak berbuah, dan kita akan menjadi kayu bakar, dibuang, dibakar, saudara. Gak ada gunanya, saudara. Ya. Makanya cara supaya kita menghasilkan kehidupan yang berbuah lebat, supaya kita mencerminkan kekudusan Allah dalam kehidupan kita, satu-satunya cara adalah melekat dengan sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita perhatikan dan renungkan kehidupan kita. Buah apa yang kita hasilkan beberapa hari ini saudara. Buah apa yang kita hasilkan beberapa minggu ini saudara. Kalau buah yang dihasilkan itu asam, pahit, ucapan-ucapan yang gak benar, gosip dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita sedang melekat dengan pohon yang lain saudara. Karena kalau kita melekat dengan Kristus sang pokok anggur, maka buahnya pasti adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya, saudara. Cek, saudara, apa buah yang saya hasilkan belakangan ini. Nah sekarang, bagaimana caranya supaya kita terus-menerus terhubung dengan Kristus, saudara. Karena itu adalah kuncinya. Melekatlah denganku, tinggallah di dalamku, aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Ya, bagaimana caranya? Ini adalah saran aplikatif yang sangat simpel,
Tapi apakah kita sudah melakukannya saudara? Mari kita lihat. Yang pertama, firman Tuhan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Firman Tuhan. Saya tidak tahu berapa ribu kali di gereja ini menekankan betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Ya. Firman Tuhan. Alkitab itu bukan buku pajangan. Amin saudara. Atau jangan-jangan Alkitabnya di rumah udah ada yang jadi artefak saudara ya. Yang kalau buka halamannya tuh harus pakai pin gitu saudara. Karena kertasnya itu sudah mulai rusak saudara. Ya, udah mulai dimakan rayap jadi harus pakai pin bukanya. Alkitab itu bukan buku pajangan saudara. Tapi itu adalah sumber hikmat saudara. Amin saudara. Ketika Tuhan bilang renungkan firman-Ku ini siang dan malam. Itu bukan Tuhan tuh sedang mencoba untuk mengambil waktu kita. Aduh Tuhan lagi sibuk kok saya disuruh untuk baca firman Tuhan. Berapa lama ini Tuhan? Saya sibuk nih Tuhan, saya perlu kerja ini itu. Ketika Tuhan rindu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, perhatikan saudara, itu karena Tuhan mengasihi kita. Itu karena Tuhan rindu memberikan hikmatnya kepada kita ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saudara. Dengan kata lain, Tuhan rindu memberkati kita sebenarnya saudara. Tapi iblis berusaha untuk menipu kita. Kamu sibuk. Kamu punya janjian dengan klien ini. Kamu ini dan itu. Kamu harus masakin dulu anakmu dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak punya waktu baca firman Tuhan. Kita sedang melewatkan satu kesempatan yang besar dalam kehidupan kita. Harga Alkitab itu berapa saudara? Sekarang yang TB2, yang kecil sedang itu 80 ribuan saudara. Yang agak gede dikit 120 ribu. Tapi saya mau katakan isi di dalamnya jauh lebih berharga daripada emas dan perak di dunia ini saudara. Kalau saudara pegang bawa Alkitab sekarang, saudara pegang, saudara sedang memegang harta paling mahal yang dunia bisa miliki saudara. Tapi banyak orang tidak membukanya saudara. Karena iblis bilang udah buang waktu. Karena iblis takut kalau kita mulai baca firman Tuhan saudara. Karena apa? Ketika kita baca firman Tuhan, kita mulai diberkati, kita mulai mengerti, kita diberikan hikmat, kita diberikan kekuatan, kita diberikan penghiburan, kita menjadi melekat dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Waktu kita bingung, baca Amsal saudara. Waktu kita sedih, baca kitab Mazmur. Saudara tahu ketika kita bingung, kita mau berdoa apa sama Tuhan, baca Mazmur. Mazmur tahu apa yang hati kita sedang alami saudara. Ya. Waktu kita mau tahu cara hidup yang benar, baca kebenaran firman Tuhan, baca Injil saudara. Karena firman Tuhan itu adalah nutrisi buat jiwa kita. Ada amin saudara? Kita pernah belajar di awal tahun saudara. Yakobus pun pernah mengatakan mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang paling diberkati dan paling berbahagia saudara. Saudara tahu apa yang paling dicari seluruh manusia di dunia ini? Seluruh manusia itu mencari kebahagiaan saudara. Dan Yakobus katakan, kalau kamu merenungkan dan melakukan, kamu dikatakan yang paling berbahagia. Ketika saya baca ayat ini saudara, seandainya semua orang tahu ayat ini, bahwa kebahagiaan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Ketika kita baca firman Tuhan, bukan Tuhan yang diuntungkan saudara. Ketika kita baca firman Tuhan, keuntungannya itu buat kita. Amin saudara, itu profitable buat kita. Paulus pernah katakan kepada Timotius, ini sangat bermanfaat, ini sangat berguna, bagus buat hidupmu. Jadi kita mau sama-sama baca kebenaran firman Tuhan, merenungkan setiap hari dan mengaplikasikannya. Amin saudara, haleluya. Yang kedua, doa sebagai sarana anugerah yang Tuhan hadiahkan. Luar biasa saudara ya. Kenapa saya tulis Tuhan hadiahkan? Saya sengaja saudara, karena banyak orang Kristen melihat doa itu sebagai satu kewajiban yang menyusahkan saudara. Oh, orang Kristen itu harus berdoa. Ya betul ya, itu tidak salah saudara ya. Tapi nuansanya itu jadi saya terpaksa melakukannya. Padahal kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, doa adalah kendaraan, media atau sarana anugerah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ada amin saudara? Jadi ketika kita berdoa, sementara Tuhan itu mengkomunikasikan kekuatannya kepada kita. Sementara Tuhan itu memberikan penghiburannya kepada kita. Sementara Tuhan itu memberikan hikmatnya kepada kita saudara.
Jadi mari kita lihat doa bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan, saudara. Bayangkan kita kehabisan baterai HP, saudara. Apa yang saudara lakukan ketika saudara kehabisan baterai HP? Apakah kita terus duduk dan terus berharap HP-nya keisi sendiri, saudara? Tentu tidak, saudara. Apa yang kita lakukan? Kita cari charger HP kita. Supaya apa? Menghubungkan sumber daya, sumber listrik ini ke HP kita. Supaya HP kita bisa terisi kembali. Doa, saudara, adalah charger rohani yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tanpa doa iman kita lemah, mental kita goyah, semangat kita cepat habis. Kalau kita bertanya-tanya pagi hari ini, kenapa saya mudah khawatir, kenapa saya mudah lemah, kenapa saya ketakutan begitu sangat, saudara ya. Begitu ketakutan dalam kehidupan kita, kenapa saya mudah marah, kenapa saya dan lain sebagainya, kemungkinan besar karena kita sudah gak berdoa, saudara. Kita seperti HP yang sudah habis, tapi kita menunggu untuk dicas sendirinya. Menunggu baterainya itu penuh sendiri, kita gak mau ngecas, saudara. Ya. Itu kekuatan doa, saudara. Bahkan Yakobus pernah katakan, saudara, bahwa doa itu jadi sarana kesembuhan dan pengampunan dosa. Saya waktu baca ayat ini, saudara, luar biasa sekali. Yakobus pasal yang kelima. Saling mengakulah dosamu supaya kamu diampuni. Saling mengakulah kamu dosamu supaya kamu sembuh. Karena doa yang dinaikkan dengan penuh iman itu besar kuasanya, kata Yakobus. Ketika kita sakit, mintalah doakan, saudara. Jasmani rohani, mintalah doakan. Ketika kita jatuh dalam dosa, minta doakan. Karena disitulah Tuhan memberikan kita kelegaan, saudara. Dan pengampunan. Jadi doa dan saling mendoakan adalah sarana pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, yang namanya saling mendoakan artinya kita nggak sendirian. Kita perlu komunitas, saudara. Amin, saudara. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang bisa mengalami pertumbuhan iman di dalam kesendirian. Gak ada, saudara. Kita semua butuh komunitas Injil. Kita semua butuh komunitas orang percaya, saudara. Kita semua butuh komunitas di mana kita bisa saling mengaku kesalahan dan dosa kita tanpa dihakimi. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak toleransi dengan dosanya. Kita butuh komunitas di mana kita bisa saling memperkatakan firman, saudara. Kita butuh komunitas di mana kita bisa saling mendoakan, saudara. Sudahkah kita memiliki komunitas ini, saudara? Oh ada Pak, komunitas saya komunitas apa gitu, komunitas apa? Coba tanya di dalam komunitasnya saling memperkatakan firman enggak? Di dalam komunitasnya saling mendoakan enggak? Kalau belum itu artinya belum komunitas Injil, saudara. Ya, kenapa penting bagi kita untuk punya komunitas Injil? Komunitas penting karena kita selalu butuh orang lain. Selalu butuh orang lain untuk memperkatakan firman di telinga kita. Itulah sebabnya kita datang ke gereja memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kita sebenarnya butuh orang lain untuk memperkatakan firman di telinga kita. Roma pasal yang 6 katakan apa? Roma pasal yang ke-10, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kolose 3 ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam di tengah kamu lewat apa? Pengajaran, saling menegur, saling menyanyikan pujian, saudara. Sekali lagi, tidak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh sendirian. Amin, saudara. Mulai hari ini, saudara, libatkan diri kita di dalam ibadah-ibadah, saudara. Saudara keluarga muda, Haleluya Family datang hari Rabu, saudara. Kaum wanita datang hari Selasa, kaum pria datang hari Jumat, pemuda remaja datang hari Sabtu. Karena itu adalah wadah-wadah yang sudah ditunjuk Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Disitulah kita mendapatkan komunitas, saudara. Disitulah kita bisa saling mendoakan dan saling memperkatakan firman. Iman kita bertumbuh, saudara. Doa puasa, doa malam, libatkan dirimu, saudara. Ya, rayon, komsel, di pemuda ada komselnya. Jadi doa saat teduh membaca firman Tuhan, berkomunitas, itu bukan daftar kewajiban agamawi, saudara. Itu adalah cara kita mencolokkan, menghubungkan diri kita, kerohanian kita dengan sumber kuasa ilahi.
Itu adalah momen di mana kita mengisi ulang baterai kita, saudara. Dan yang lebih luar biasanya, kalau kita rindu datang ke gereja, kita rindu datang ke wadah-wadah, kita rindu datang ke rayon, itu semua karena Tuhan yang menggerakkan kita sebenarnya. Haleluya saudara. Filipi 2 ayat 13 katakan apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Luar biasa saudara. Ya. Jadi kalau saudara mau datang ke gereja pun itu karena Roh Kudus yang menggerakkan kita sebenarnya. Yang terakhir, ketika kita mendengar ini semua saudara, mungkin kita berpikir, wah kalau gitu enaknya. Semuanya sudah dikerjain oleh Tuhan. Kekudusan itu sumbernya dari Tuhan, ya kan? Yang menggerakkan saya juga Tuhan, berarti saya nggak ada bagiannya. Nah itu keliru saudara ya. Kita juga punya bagian saudara. Bayangkan Roh Kudus itu seperti sumber air bersih yang disediakan oleh seseorang ya. Dengan gratis memancar terus menerus ke rumah-rumah. Nah rumah kita sudah disambungkan oleh pipa ke sumber air itu. Sumber air itu bicara tentang kuasa. Ya. Tapi bagian kita adalah menjaga pipanya tetap bersih, memastikan kerannya tetap terbuka. Jadi kita bukan menciptakan air itu datangnya dari Tuhan. Air kehidupan dan lain sebagainya saudara. Tugas kita adalah membuka keran itu setiap hari dan memastikan pipanya itu tidak tersumbat saudara. Amsal 4 ayat 23. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar. Bagian kita adalah menjaga hati kita saudara. Amin saudara. Inilah tindakan aktif kita. Jadi bukan cuma semuanya itu Tuhan saudara ya. Terus kita nggak ada bagian dan kita nggak ngapa-ngapain. Bagian kita adalah menjaga hati kita. Saat kita memilih untuk mengampuni daripada menyimpan dendam. Kita sedang membersihkan sumbatan-sumbatan di dalam pipa itu saudara. Sumbatan-sumbatan kepahitan saudara ya. Saat kita memilih untuk tidak menonton tontonan yang gak benar saudara. Kita sedang menjaga pipa dari kotoran saudara. Ya. Jadi Tuhan menyediakan airnya, kita membuka kerannya. Tuhan menyediakan kekuatannya, kitalah yang memilih untuk berjalan di dalam kekuatan itu. Ada amin saudara? Sebagai penutup saudara, saya mau kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara kalau kita perhatikan dan baca ayat ini, nanti saudara silakan baca ayat selanjutnya, 25 sampai selesai saudara ya. Di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang percaya kita memiliki status baru di hadapan Allah. Oke. Dan kalau kita perhatikan gaya penulisan Paulus saudara ya, di dalam surat-suratnya, dan ini bisa kita temui di mana-mana pola ini saudara ya. Dia sering memakai dua pendekatan. Nah, kita belajar sama-sama sedikit saja saudara ya. Yaitu pendekatan indikatif dan imperatif. Apa itu indikatif? Indikatif itu berbicara tentang siapa kita di dalam Kristus. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karya salib apa yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Nah itu identitas kita, itu indikatif. Imperatif itu bicara tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai respon dari identitas tersebut, saudara. Makanya kita sering menemukan, saudara, karena Tuhan sudah begitu baik, maka hendaklah kamu bla 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 bla. Karena Tuhan sudah melakukan ini, karena kamu sekarang adalah anak-anak terang, maka selalu indikatif imperatif. Paulus selalu mengarahkan kepada kita, ini loh kenyataannya kamu tuh anak Tuhan, kamu tuh anak terang. Yesus tuh sudah mati bagi kamu, kamu sudah diampuni. Maka sekarang kamu dimampukan untuk mengampuni. Maka sekarang kamu dimampukan untuk hidup kudus. Ya.
Dan kalau kita baca saudara ayat 25 sampai 31, di situ Paulus memberikan perintah praktis. Bersikap jujur, tidak mencuri, bekerja keras, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saudara perhatikan, nanti saudara baca di rumah ya. Mengendalikan amarah, hidup dengan kasih, itu hal-hal praktis saudara. Tapi sebelum memberi perintah-perintah praktis itu saudara, Paulus terlebih dahulu menegaskan siapa kita di dalam Kristus saudara. Ya. Artinya apa? Artinya perubahan perilaku itu bukan titik awal saudara. Tapi perubahan perilaku kita itu terjadi dari apa? Dari pemahaman kita akan identitas kita. Oh saya ini anak Tuhan. Maka dampaknya adalah ke perbuatan saya, kelakuan saya, perilaku saya. Karena saya sadar saya adalah anak terang. Saya adalah anak Tuhan. Yesus sudah mati bagi saya, maka saya sekarang. Kalau kepercayaan lain kan kamu berbuat baik, kamu berbuat ini, maka Tuhan akan, betul saudara ya. Tapi di dalam kekristenan gak begitu saudara. Tuhan sudah mengampuni kamu, Tuhan sudah menerima kamu, Tuhan sudah menguduskan kamu. Sekarang kamu dimampukan untuk hidup kudus, sekarang kamu dimampukan untuk berbuat baik saudara. Ya, jadi Paulus tidak hanya berkata ayo berubah, bukannya begitu saudara. Tapi Paulus mengajak kita untuk mengingat siapa kita di hadapan Allah. Ya. Kesimpulannya saudara, hanya dengan mengingat siapa kita dan apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan kita, maka kita dengan penuh sukacita akan berjalan di dalam kekudusan. Kekudusan itu bukan hal yang melelahkan lagi saudara. Hal yang dulunya terpaksa sekarang jadi kesukaan saudara. Makanya perenungan tentang karya salib Kristus, saya mau katakan saudara itu adalah perenungan terpenting yang bisa kita lakukan dalam hidup kita saudara. Ya, karena hanya dengan memandang salib Kristus, kita sadar kita ini penuh dengan dosa, tapi di saat yang sama kita diterima saudara. Luar biasa. Hanya dengan memandang salib Kristus kita tahu betapa kita dikasihi Tuhan. Itulah yang akan mengubah hati kita saudara. Disitulah letak kekuatan kita untuk menjalani hidup yang kudus. Saya semangat menjalaninya. Kenapa? Karena saya sudah terlebih dahulu diterima oleh Tuhan. Saya sudah terlebih dahulu diperkenankan oleh Tuhan. Saya sudah terlebih dahulu dilayakkan oleh darah Tuhan. Luar biasa saudara. Baiklah ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Mari kita renungkan saudara. Bagaimana kita memandang kekudusan? Apakah itu sebuah beban atau itu adalah kesukaan dalam kehidupan kita? Kalau itu masih menjadi beban dalam kehidupan kita, mari pagi hari ini saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya hati yang baru Tuhan. Itu dulu yang paling pertama. Hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau mentaati perintah Tuhan. Ya. Kemudian, mari kita tetap terhubung dengan Tuhan lewat apa? Firman Tuhan, doa, komunitas saudara. Kita gak bisa berjalan sendirian. Yang kedua, mari kita mau pandang salib Kristus senantiasa dalam kehidupan kita. Karena hanya di dalam saliblah letak kekuatan kita. Amin saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri saudara.